Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi kita pada pembahasan kali ini. Izinkan saya Ikram Al-Bilal dengan NIM 201201875, mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam kelas I, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Di sini saya diberikan tugas ujian akhir semester untuk menjelaskan materi mata kuliah Qiraatul Kutub fil Fiqh yang diampu oleh Bapak dosen Ayatullah Khumaini MPD, yang mana pada kesempatan kali ini saya memilih materi hal-hal yang membatalkan wudhu dan bab najis. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, hal-hal yang membatalkan wudhu itu ada 4. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari kemaluan depan maupun kemaluan belakang, meskipun kedua kemaluan lebih dari satu, dan meskipun yang keluar itu benda cair yang dilihat seseorang pada dirinya dan tidak mungkin berasal dari luar. Yang kedua yaitu hilangnya kesadaran karena gila, mabuk, atau menelan obat yang meskipun tidak berdosa. Orang yang pingsan, orang yang terkejut, orang yang disantet, wudhunya batal karena kesadaran mereka telah hilang tadi. Selanjutnya yang ketiga yaitu persentuhan lelaki dan wanita lain tanpa penghalang antara kulit keduanya, meskipun keduanya telah renta, sudah tua renta, atau kemaluan yang lelaki dipotong, atau salah satunya anak kecil yang sudah menarik lawan jenis, atau mayat, atau jin, meskipun wujudnya bukan wujud manusia, jelas perlainan jenis kelaminnya. Meskipun persentuhan terjadi tanpa dipaksa, tetap membatalkan wudhu. Seperti kita tidak sengaja menyentuh tangan teman kita dalam posisi setelah wudhu, maka kita diwajibkan untuk mengulang wudhu kita kembali secara sempurna dan tidak boleh menyentuh kulit lawan jenis kita. Selanjutnya yang keempat, menyentuh kemaluan depan manusia atau jin atau bundaran duburnya dengan telapak tangan tanpa adanya penghalang, baik alat kelamin itu miliknya sendiri ataupun milik orang lain, meskipun anak itu kecil atau mayat, maka dengan menyentuh dapat membatalkan wudhu, baik itu disengaja maupun tidak. Jadi setelah kita berwudhu, maka kita tidak boleh lagi istilahnya itu memegang alat kemaluan kita, karena dikarenakan hal tersebut dapat membatalkan wudhu kita. Selanjutnya 3 hal haram karena hadas kecil. Yang pertama itu sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Demikian juga khutbah Jumat, sujud tilawah, dan sujud syukur. Sholat tanpa wudhu termasuk dosa besar. Jika seseorang menghalalkannya, maka dia kafir. Maka dari itu sebelum kita melaksanakan sholat, baik sholat fardu dan wajib maupun wajib, maka kita diwajibkan untuk melakukan wudhu secara sempurna. Yang kedua yaitu tawaf, baik tawaf fardu, tawaf wajib maupun tawaf sunnah. Tawaf tanpa wudhu dosanya itu besar. Selanjutnya yang ketiga yaitu menyentuh mushaf, baik dengan anggota badan yang diwudhukan maupun lainnya, meskipun orang menyentuh tidak mendapatkan air dan debu. Yang ketiga yaitu menyentuh mushaf atau Al-Quran, baik dengan anggota badan yang telah diwudhukan maupun lainnya, meskipun orang yang menyentuh tidak mendapatkan air dan debu tayamum, atau dia menyentuh di balik penghalang, misalnya baju yang tipis yang tidak menghalangi tangan sampai ke mushaf. Maka dari itu dapat kita ambil pelajaran bahwasanya ketika kita melaksanakan hal-hal yang contohnya ibadah seperti sholat dan membaca Al-Quran, kita diwajibkan untuk melakukan wudhu untuk membersihkan diri kita dahulu sebelum kita melakukan kegiatan ibadah. Karena kita tahu bahwasanya sholat dan membaca Al-Quran itu adalah hal yang suci. Maka sebelum kita melakukan hal yang suci, kita harus menyucikan diri kita sendiri dengan melakukan wudhu tersebut. Maka dari itu dapat kita simpulkan dari penjelasan tadi bahwasanya hal-hal yang dapat membatalkan wudhu kita yaitu keluarnya sesuatu dari kemaluan depan dan di belakang, seperti buang angin, buang air kecil,
dan hal-hal yang keluar dari dua lubang tersebut dan sejenisnya dapat membatalkan wudhu kita. Selanjutnya yaitu orang yang lupa ingatan, orang yang tertidur sangat pulas, orang yang pingsan, atau orang yang disantet dan karena santet tersebut dia kehilangan hilang akal, maka wudhunya juga batal. Selanjutnya yaitu yang ketiga, bersentuhnya antara laki-laki dan perempuan yang secara sengaja maupun tidak sengaja, maka dari itu kita diwajibkan untuk melakukan wudhu secara sempurna kembali. Selanjutnya yaitu bab najis. Apa sih itu najis? Najis dapat didefinisikan sebagai sesuatu zat atau benda yang menjijikkan, yang menjorokkan, yang menghalangi sah solat apabila tidak ada keringanan. Sedangkan yang dimaksudkan dengan cara menghilangkan najis adalah menghilangkan status yang disifatkan pada sesuatu yang bertemu dengan benda tersebut dalam keadaan basah. Selanjutnya itu macam najis dan cara menghilangkannya. Yang pertama yaitu najis mukhaffafah. Najis ini adalah kencing anak laki-laki yang belum mencapai usia 2 tahun atau belum memakan makanan pokok selain air susu ibunya. 2 tahun ini berpedoman pada tahun Hijriyah dan tidak boleh kurang sama sekali. Tempat yang terkena kencing tersebut menjadi suci hanya dengan percikan air sekali saja, dengan syarat air itu merata meskipun tidak mengalir dan zat kencing tersebut hilang sebelum air dipercikkan sebagaimana najis lainnya. Selanjutnya yaitu najis mughallazah, adalah najis anjing, babi hutan dan hewan yang lahir dari keduanya, dan salah satunya dengan hewan yang suci meskipun berakal dan bisa bicara, kecuali jika berupa manusia dan lahir dari pasangan manusia dan hewan najis yang mughallazah. Tempat yang terkena najis mughallazah tidak suci kecuali setelah dicuci 7 kali, yang salah satunya dicampur dengan debu yang mensucikan, baik ada najis lain atau tidak. Meskipun tanah liat yang basah yang baik, yang dicampuri adalah basuhan awal dan basuhan akhir atau lainnya. Yang terakhir adalah najis mutawassithah, adalah najis selain najis tersebut di atas. Tempat yang terkena najis ini menjadi suci dengan mengalirnya air padanya apabila tidak ada bendanya, tidak ada warnanya, baik putih maupun lainnya maupun baunya, seperti setetes kencing yang telah kering. Ini disebut najis hukmiyah. Jika ada salah satu dari ketiganya, maka najis tidak suci, kecuali jika sudah hilang sifatnya dan disebut najis ainiyah. Apabila masih tersisa rasa najis, maka bermasalah, kecuali jika tidak bisa hilang, yakni cara menghilangkannya hanya dengan memotong. Alhamdulillah, mungkin hanya itu penjelasan materi bab hal-hal yang membatalkan wudhu dan bab najis dari saya. Apabila ada penjelasan dan kata-kata yang salah dari saya, itu murni dari saya sendiri. Jika ada yang benar, maka itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.